Maafkan aku, Bram. Cerita pendek karya Ida Item. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Begitu lirik lagu Cicak-cicak di dinding yang mungkin pernah kalian dengar. Lucu ya lagunya, sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja bukan tentang lagu anak-anak ciptaan Ate Mahmud ini yang akan aku ceritakan, tetapi ini benar-benar tentang cicak di dinding. Tepatnya di dinding tempat aku tinggal bersama bapak, ibu, kakak, dan adikku. Tidak ada yang istimewa dengan cicak di dinding rumahku ini. Karena yang aku tahu, cicak memang sering merayap di dinding rumah. Dan cicak di rumah juga hobi banget merayap di dinding. Mau di ruang tamu, di ruang makan, di ruang TV, mungkin juga di kamar. Jadi ya selintas saja melihatnya. Setelah itu ya sudah. Tidak banyak cicak di rumah, hanya 1 atau 2. Jadi aku dan juga semua penghuni rumah tidak begitu memperhatikan. Sampai suatu hari, Dika sepupuku datang dari Jakarta. Ayah Dika adalah kakak bapak. Dika ini sebaya dengan aku. Teman main hujan-hujanan dan mandi di sungai saat liburan di rumah Mbak Kakung di Malang semasa kecil. Karena sering main berdua, Mbak Kakung kadang sulit membedakan kami dan sering salah panggil. Padahal jelas-jelas aku berambut keriting dan Dika berambut lurus. Mungkin kami sulit dibedakan karena kami sama-sama ganteng. Beranjak dewasa, aku dan Dika ketemu hanya saat acara keluarga. Dia tinggal di Jakarta dan aku di Jogja. Dika ada acara di Jogja selama 2 hari. Hari pertama, dia memilih tidur di rumah kami dan hari kedua, tidur di hotel bersama teman-teman kantornya. Malam itu, kami pun kangen-kangenan. Dika membawakan titipan mamanya untuk kami. Dan ibu menyiapkan lauk istimewa, ayam goreng bawang, favorit Dika. Kami makan diselingi cerita banyak hal. Lalu tiba-tiba, di tengah obrolan, Dika lompat berdiri dari kursi makan dengan kaget. Kami semua ikut kaget. Sesaat kemudian, tangannya menunjuk ke ujung meja makan. Kami melihat cicak di situ. Sepertinya cicak itu sedang mengintip makanan apa yang tersaji di meja makan. Baru tahulah kami semua, Dika sepertinya takut cicak. Wajahnya tampak pucat pasi. Cicak pun sudah lari menjauh setelah ibu memukul meja perlahan untuk mengusirnya. Kami mencoba menenangkan Dika. Bapak dan ibu yang duduk dekat dengannya bergantian menempuk bahu dan tangannya setelah memintanya minum air secara perlahan. Setelah hampir setengah jam membiarkan Dika mengatur nafasnya sampai tenang dan keringat dinginnya sudah hilang, kami melanjutkan makan. Kami gak ngobrolin cicak, meski penasaran karena gak mau Dika ketakutan lagi. Tetapi malah Dika yang mengambil topik cicak ini. Bapak langsung menyetop, minta kami makan dulu. Setelah selesai makan, baru ngobrolin cicak. Semua setuju. Apalagi ibu bilang, habis makan ada kue putu ayu kesukaan kami semua. Jadilah setelah makan, kami ngobrolin cicak ditemani kue putu ayu. Dika bilang, dia tidak ingat kapan merasa tidak nyaman dengan cicak. Aku juga tidak ingat apakah
waktu bersamanya saat kecil dulu, dia sudah takut dengan cicak. Suatu saat, dia risih ketika ada cicak di dekatnya, dan dia merasa cicak itu menatapnya tanpa kedip. Dari risih, lama-kelamaan, rasa yang muncul selanjutnya adalah rasa takut. Meski cicak wujudnya kecil, tetapi karena tatapannya bikin gak nyaman, lama-lama jadi seperti ancaman buatnya. Dika bercerita dengan wajah serius, dan kami pun menanggapinya dengan serius. Tidak ada yang mentertawakannya gara-gara takut cicak. Karena kami sekeluarga juga punya ketakutan masing-masing yang mungkin bisa ditertawakan oleh orang lain, termasuk Dika. Kakakku, Mbak Santi, hampir selalu lari saat melihat kupu-kupu. Kalaupun tak bisa lari, sebisa mungkin dia menghindar. Tidak ada kupu-kupu yang lucu buat dia. Yang ada, semua kupu-kupu bikin dia takut. Jadi di rumah, kami tidak ada kebun penuh bunga-bunga karena bisa mengundang kupu-kupu datang. Adikku Surya bisa pingsan kalau sedang di pasar sendirian dan lihat lele yang masih hidup bergerak-gerak di ember. Lele matangnya sih dia doyan, lele goreng, lele mangut, lele bakar, doyan semua dia. Tapi kalau lagi pergi bareng, lalu merasakan kuatnya dia memegang tanganku dengan wajah yang mau menangis, sudah pasti dia melihat lele yang lagi bergerak meliu-liu itu. Aku segera mengajaknya menjauh untuk membuat senyumnya kembali menghias wajah cakepnya. Nah, kalau bapak tuh takut banget sama petir, keduduk, kilat, dan teman-temannya. Dulu, saat aku kecil, bapak selalu mengurung di kamar saat hujan turun deras disertai petir dan lain-lain. Setelah aku dewasa, bapak tidak lagi mengurung di kamar. Bapak bisa menahan diri di tempat manapun. Meski setelah itu, badan bapak lemas karena memaksa diri pura-pura berteman dengan petir dan sobat-sobatnya. Sedangkan aku sendiri, paling gak tahan dengan karet gelang. Gak pingin deket-deket sama karet gelang. Kalau terlanjur dekat sama karet gelang, aku jadi pusing. Mungkin karena dulu pengalaman yang kurang menyenangkan dengan karet gelang ini. Tapi kapannya entahlah, aku tidak ingat. Supaya aman, setiap pergi, ibu selalu menyiapkan tali rafia yang sudah dipotong dengan panjang tertentu. Jadi setiap aku beli makanan atau yang lain yang dibungkus, begitu tahu penjual memakai karet gelang untuk mengikat bungkusnya, aku segera mengeluarkan tali rafia dan meminta mengikat makanan sendiri. Sampai sekarang, aku masih selalu membawa bundelan tali rafia itu. Karena sudah terbiasa, pandangan heran atau bingung orang sudah tidak akan berarti apa-apa untukku. Kalau ibu, wah, ibu jagoan di rumah kami. Tidak ada yang ibu takuti. Jadi kalau ada di antara kami sudah menunjukkan tanda-tanda mau nangis, pegang-pegang tangan ibu, atau teriak mengusir sesuatu, ibu akan datang dan menangani semuanya. Pesan ibu cuma satu. Kalau ketakutan kami sudah mengganggu keseharian kami harus buat janji ketemu psikolog. Sampai saat ini masih bisa kami atasi sih. Dika melanjutkan ceritanya. Mungkin saking tidak nyamannya dengan cicak, sampai-sampai dia mimpi bertemu cicak. Cicak yang dia temui di mimpi adalah cicak raksasa. Bayangin. Pokoknya gede banget, kata Dika. Dia mimpinya, cicak itu hanya memandang Dika, tidak melakukan apapun. Setelah mimpi itu, Dika jadi sering kesulitan menahan diri saat melihat cicak.
Rasa tidak nyamannya kadang bisa dia tahan, tapi lebih sering membuat dia tak sadar berteriak atau terlonjak kaget seperti saat di meja makan tadi. Beberapa temannya yang sudah tahu hal ini sudah biasa dan segera menenangkannya. Yang kurang paham, tentu kelakuannya mengundang tanya dan tawa. Dika bilang sih, sudah biasa mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Ya, mungkin mereka merasa, ini orang aneh banget sih, sama Cica aja sakut. Bahkan, cewek yang ditaksir Dika pun menjauh. Karena Dika takut Cica. Kata Dika, cewek itu bilang, "Hah, kamu sama Cica aja takut. Gimana bisa aku ngandelin kamu?" Waduh, aku prihatin mendengarnya. Karena kami, Mbak Santi, aku, dan Di Surya, masing-masing punya pacar yang paham banget dengan ketakutan kami. Seperti ibu yang memahami bapak yang takut petir dan geluduk. Ibu pun sepemikiran dengan kami. Ibu menenangkan Dika yang sepertinya nelongso banget karena gara-gara takut Cica. Bisa jadi, waduh, dia selamanya gak punya pacar. Kata ibu, kamu kan takutnya sama Cica, tapi kamu kan berani sama macan. Kami semua tertawa. Ibu bilang, nanti Dika pasti akan bertemu dengan cewek yang paham dengan ketakutannya. Di Surya menambahkan, karena dia takut lele, kalau menemani pacarnya ke pasar, saat akan belanja lele, pacarnya akan masuk ke los ikan sendiri. Dika seperti tidak percaya dengan cerita Di Surya. Sampai-sampai adikku memperlihatkan foto dia dengan pacarnya di HP-nya. Alah, modus, cuma mau pamer saja adikku ini. Ibu juga menambahkan tentang hal-hal yang bikin takut kami semua. Dika pun kembali terkejut mendengar apa yang ditakutkan Bapak, Mbak Santi, dan aku. Bukannya kupu-kupu itu lucu ya? Karet gelang kan gak akan gigit kamu. Dan petir bukannya biasa ya kalau pas hujan turun? Ya, semua biasa buat yang merasa biasa. Seperti kamu yang sama Cica, itu juga biasa buat kita. Jawabku menyadarkannya bahwa apa yang dia tanyakan juga kami tanyakan. Dika pun paham dan tampak lega karena sepertinya dia tidak sendirian. Takut pada hal-hal yang buat orang lain bukan hal yang menakutkan, tidak dia alami sendiri. Ibu menyarankan kalau soal Cica ini jadi menyulitkan dirinya dalam hubungan sosial, sebaiknya dia melakukan konseling untuk lebih bisa tenang saat melihat atau bertemu dengan Cica. Dika sepertinya menerima saran ibu. Malam itu Dika tidur di kamarku. Sebelum tidur, dia berkeliling kamar, memastikan tidak ada Cica. Barulah kami tidur lelap. Besok paginya setelah sarapan, Dika pamit balik ke hotel dan juga pamit mau langsung pulang ke Jakarta. Begitu acara kantornya selesai nanti sore. Ibu membawakan cemilan peyek kacang untuk oleh-oleh. Begitu Dika pergi, satu persatu anggota rumah pun pergi. Mbak Santi berangkat kerja bareng Bapak, aku berangkat magang di kantor pacar Mbak Santi, adikku berangkat kuliah. Ibu siap-siap ke pasar karena Pak Bejo, tukang becak langganan, sudah siap di depan rumah untuk mengantar ibu. Sorenya aku sampai di rumah sekitar jam 5 sih, dan kaget melihat ada Dika di meja makan sedang ngobrol dengan bapak dan ibu. Loh, bukannya tadi pagi sudah pamit kalau mau langsung pulang Jakarta? Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya saat melihat aku adalah, "Bram,
Kayaknya cicak rumah lu mau ngomong sesuatu sama gue. Jadi begitu acara kantor selesai jam 4 tadi, gue kesini. Tapi sudah 1 jaman, cicaknya nggak nongol. Gimana? Aku mencoba mencerna omongan Dika. Dia merasa cicak yang kemarin bikin dia terkejut di meja makan ingin ngobrol dengannya. Ya kan? Aku gak salah dengar kan? Aku menatap bapak dan ibu. Keduanya juga menatapku dengan senyum. Mau tak mau, aku ikut tersenyum. Tentu dengan wajah bingung. Jadi, kamu mau ketemu sama cicak yang kemarin? Aku memperjelas omongannya. Dika mengangguk. Aku melongo. Kemarin aku tidak mentertawakan karena kami semua punya ketakutan yang tidak biasa. Tapi hari ini, sore ini, meski aku tidak ingin mentertawakannya, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan pemikiran Dika. Dika menjelaskan, hubungannya dengan cicak memang kurang harmonis. Tapi dia bisa merasa ketika ada cicak yang ingin bicara dengannya. Aku memejamkan mataku untuk mencerna omongannya. Dika ini sehat apa enggak ya? Terlintas dalam pikiranku untuk membawanya segera ke psikolog saat itu juga. Ya kan? Lebih baik sekarang dan sebelum terlambat. Sebelum aku membuka mulut, Dika sudah berteriak senang. Ternyata dia melihat seekor cicak sedang merayap di dinding, mendekati jam dinding di ruang makan. Dia meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi tanda untuk diam. Kenapa dia yakin banget ya kalau cicak itu yang kemarin? Semua cicak tampaknya sama kan? Aku membatin. Bapak, ibu, dan aku pun diam. Aku melirik bapak dan ibu yang tampaknya tidak panik melihat kelakuan Dika. Aku melihat cicak itu diam, tidak bergerak di dekat jam dinding. Dika juga terdiam di tempat duduknya, tetapi memandang ke arah meja makan. Mereka tidak saling melihat. Oh, apakah mereka sedang bicara dari hati ke hati? Lalu aku melihat Dika tampak mengangguk beberapa kali. Sesekali jari-jari tangan kanannya tergerak ke atas, lalu kembali tenang di atas meja makan bersama jari-jari tangan kirinya. Aku, bapak, dan ibu mengamati percakapan Dika dan cicak dengan diam tutup mulut. Sekitar 5 menit, adegan yang menurutku luar biasa ini berakhir. Dika mengucap kata, "Oke," sambil mengangguk. Setelah itu, aku melihat cicak di dinding kamar bergerak dan berdiam di belakang jam dinding. "Kamu kenapa sih?" ucapku tak sabar ketika melihat Dika mengangkat wajahnya dan menatap kami semua satu persatu. Dika tertawa, lalu menjelaskan dengan perlahan bahwa tadi pagi setelah keluar dari rumah kami, dia merasa ada yang menahannya. Tapi dia juga tidak tahu apa yang menahannya. Sampai di hotel, saat meeting dengan timnya, dia melihat cicak di dinding jendela. Saat itu dia bingung, karena merasa biasa saja. Tak ada rasa takut, bahkan kaget saat melihat cicak itu. Lalu dia merasa cicak di hotel itu ngasih tahu kalau cicak yang ada di rumah kami mau ngobrol dengannya. Dika jadi kepikiran. Makanya begitu acara kantornya selesai, dia langsung ke rumah untuk bertemu dan bicara dengan si cicak. Mendengar penjelasannya, aku hanya diam. Aku sampai tak punya kata-kata untuk menanggapinya, karena bingung dengan apa yang dia ucapkan. Sementara bapak dan ibu tampak mengangguk-angguk, sepertinya paham.
Lalu kata Dika lagi, dia tahu cicak yang diajaknya bicara adalah cicak yang kemarin. Meski wujudnya sama, tapi dia tahu itu cicak yang kemarin. Sepertinya kalimat itu untukku. Mungkin wajahku sudah menampilkan apa yang ingin aku tanyakan tanpa perlu mengatakannya. Tanpa jeda, Dika menceritakan obrolannya dengan cicak. Katanya, cicak di rumah minta maaf karena sudah membuatnya kaget. Dia juga minta maaf kalau salah satu teman cicaknya bikin dia ketakutan. Lalu, ya mereka saling minta maaf. Dan Dika minta maaf karena belum bisa akur dengan para cicak. Aku membayangkan, kalau bisa sih, pasti Dika dan cicak itu saling jabat tangan, saling memaafkan. Selesai bercerita, Dika tampak lega dan wajahnya pun cerah. Mengucapkan terima kasih pada bapak dan ibu yang mengizinkannya ngobrol dengan cicak dan menepuk-nepuk bauku, menenangkanku yang masih belum bisa mencerna apa yang dilakukan Dika dan si cicak. Sebelum Dika pulang, Mbak Santi dan Dik Surya datang. Dika mengulang cerita yang sama. Aku berharap setelah mendengar cerita Dika, Mbak Santi dan Dik Surya akan merasakan seperti yang aku alami. Tetapi melihat mereka mengangguk-angguk dan menepuk-nepuk bau Dika, sepertinya mereka menganggap apa yang dilakukan Dika adalah hal yang wajar. Kenapa cuma aku saja yang merasa apa yang dilakukan Dika di luar nalar? Bagaimana yang lain bisa paham sementara aku sama sekali gak paham? Sepulang Dika, melihat aku masih bingung, ibu menenangkanku. Kadang kita memang kurang paham apa yang dilakukan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba memahami dan tidak bersikap meremehkan. Aku masih bingung, Bu. Kenapa cuma aku saja yang tidak paham dengan kelakuan Dika? Beneran nih, ibu percaya Dika bisa ngobrol dengan cicak? Jangan terlalu dipikirkan, kata ibu. Seperti juga kamu sudah tidak memikirkan apa kata orang lain tentang ketakutan kamu sama karet gelang. Ya kan? Semua orang unik. Kita juga unik. Dika juga unik. Lanjut ibu. Meski sudah ditenangkan oleh ibu, bapak, Mbak Santi dan juga Dek Dimas, aku masih belum bisa mengalihkan pikiranku dari Dika dan cicak. Menurutku aneh. Tetapi kenapa yang lain tidak merasa aneh ya? Jangan-jangan gak hanya Dika yang perlu konseling, tapi aku juga perlu. Setelah menenangkan diri sejenak, aku memutuskan mandi untuk menyegarkan pikiran. Habis mandi, aku duduk di teras, melihat jalanan yang lengang menjelang senja, menanti makan malam bersama. Tak tahan karena masih penasaran, aku telepon Dika. Begitu terdengar sapaan halu, aku langsung mencercanya. Kamu beneran bisa ngomong sama cicak? Aku mendengar Dika tertawa. Boleh percaya, boleh tidak, katanya. Aku tambah kesal. Kamu gila ya? Dika makin keras tertawa. Iya, tadi gue gila, sekarang udah enggak. Matur nuwun ya bro, udah bisa terima gue apa adanya, jawabnya lagi. Aku masih ingin mengomel, tapi buat apa? Benar kata ibu. Tiap orang punya keunikan yang berbeda. Akhirnya setelah basa-basi saling meledek, aku menutup obrolan. Begitu aku meletakkan HP di meja teras, aku melihat seekor cicak muncul dari ujung meja teras, merayap mendekati asbak. Entahlah, ini cicak lain atau cicak yang ngobrol sama Dika ya? Aku sebenarnya was-was, gara-gara Dika.
Kini aku tak bisa lagi merasa biasa melihat cicak. Aku mencoba untuk bertahan dengan tetap duduk tenang dan tidak memandang cicak itu. Aku kembali memandang jalanan. Bram, kamu gak apa-apa kan? Tiba-tiba terdengar suara menyapaku. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu, tanpa bisa aku cegah, aku menoleh ke meja teras. Cicak itu masih di situ dan memandangku. Cicak itu kayak yang bicara. Ini pasti lagi-lagi karena Dika. Aku jadi kepikiran dan dengar yang tidak-tidak. Maaf, bikin kamu gak nyaman gara-gara kamu lihat Dika ngobrol sama aku. Aku melompat dari kursi sampai kursi bergeser dengan suara keras. Refleks aku mendorong asbak kayu di meja teras ke arah cicak. Cicak itu jatuh di lantai bersama dengan asbak. Aku melihat si cicak lari sembunyi. Tidak mungkin kan cicak itu bicara, Tapi suara yang aku dengar tadi menyebut Dika. Sementara hari ini Dika lagi akrab sama cicak, ngobrol dan saling maaf-maafkan lagi. Aku masih mematung ketika ibu dan Mbak Santi bergegas mendatangiku. Mungkin mereka kaget mendengar suara keras kursi yang bergeser dan asbak jatuh. Mereka memandang ke asbak yang jatuh dalam posisi terbalik di lantai. Lalu pandangannya beralih ke arahku. Aku juga memandang ibu dan Mbak Santi. Hanya saja pandanganku lama-lama menjadi buram. Tak lama, aku mendengar Mbak Santi dan ibu meneriakkan namaku ketika aku menyusul asbak jatuh ke lantai. Aku setengah tak sadarkan diri. Samar-samar aku melihat cicak muncul di balik kaki kursi teras. Sebelum semuanya jadi gelap, sayup-sayup aku mendengar suara lagi. Maafkan aku, Bram.